Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Naufal Pisabili dengan NIM 34112010057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai revisi saya yang berupa pemahaman dari iteration, learning rate, depth, kemudian label encoding, dan dari perubahan data dari data numerik ke kategori, dan dari data kategori ke numerik, kemudian dari numerik ke kategori. Baik Ibu, izin yang pertama yaitu mengenai penjelasan learning rate. Jadi learning rate itu ukuran seberapa besar perubahan yang dilakukan oleh model pada setiap iterasi dalam upaya untuk meminimalkan kesalahan prediksi. Jadi learning rate yang tinggi bisa membuat model belajar lebih cepat, tetapi juga bisa menyebabkan overfitting karena model terlalu cepat menyesuaikan data pelatihan. Sebaliknya, jika learning rate yang rendah itu bisa membuat model belajar lebih lambat, tapi dengan resiko overfitting yang lebih rendah. Kemudian yang kedua yaitu iterasi. Jadi iterasi itu adalah jumlah pohon keputusan yang akan dibangun oleh model selama proses pelatihan. Setiap iterasi itu menambahkan pohon keputusan baru untuk meningkatkan akurasi prediksi model dengan mengoreksi kesalahan dari pohon-pohon sebelumnya. Misalnya di sini contohnya yang saya itu nilai iterasinya itu sebesar 50, di mana jadinya tuh eh, akan dibangun total 50 pohon keputusan. Kemudian juga ada depth, di mana depth itu adalah jumlah maksimum tingkat level dalam setiap pohon keputusan yang dibangun oleh model. Jadi semakin dalam pohonnya semakin kompleks modelnya, karena pohon yang lebih dalam itu dapat menangkap lebih banyak detail dan interaksi dalam data. Jadi misal nilai depth sebesar 16 itu menunjukkan bahwa setiap pohon keputusan dalam model bisa memiliki 16 tingkatan. Baik, terus kemudian mengenai label encoding. Sebelumnya izin Ibu, waktu seminar kemarin itu kan Ibu sempat bilang kepada saya, kenapa dalam proses label encoding ini tidak terjadi pembuatan fitur baru. Nah, jadi izin menjelaskannya Ibu, karena hmm, pada label encoding itu, label encoding sendiri, dia tuh bisa mengubah nilai kategori menjadi nilai numerik langsung di dalam kolomnya Ibu. Jadi tidak akan membuat fitur atau atribut baru. Sedangkan untuk yang Ibu maksud itu, yang membuat fitur baru atau atribut baru itu namanya one hot encoding Ibu. Sedangkan yang di saya itu label label encoding. Jadi dia tuh bisa langsung ngerubah nilai uniknya, nilai unik kategorinya. Misalnya di gender itu ada female dan male, dia bisa langsung rubah jadi 0 dan 1. Karena buat label encoding sendiri juga dia berlaku di mana jika nilai kategorinya itu ada 2 di dalam kolom tersebut. Sedangkan kalau buat yang lebih dari 2, misalnya 3, itu bisa menggunakan one hot encoding, di mana one hot encoding itu bisa eh, membuat fitur atau atribut baru seperti yang Ibu sempat bilang pada saya di waktu seminar kemarin. Kemudian buat yang dari numerik, dari kategori ke numerik, terus numerik ke kategorik, izin menjelaskan Ibu. Jadi untuk yang pertama dari kategori ke numerik, itu saya lakukan karena saya butuh untuk melakukan proses semote.
Jadi waktu saya coba semote itu, waktu saya pakai data kategori itu terjadi error ya Ibu. Jadi saya coba rubah datanya itu ke numerik dulu dan berhasil. Kemudian buat yang setelah beres selesai semua teh itu kan jadi numerik semua ya Ibu. Kemudian habis itu saya ke kategorikin lagi pakai binning di mana saya rubah semuanya menjadi fitur kategorikal buat memaksimalkan eh, catbusnya Ibu. Seperti itu. Ya, kalau buat yang dokumennya, revisi dokumen sudah saya benarkan juga Ibu dan saya kirim ke email Ibu juga. Mungkin buat penjelasan mengenai pemahaman yang Ibu beri, revisi pemahaman yang Ibu berikan sudah saya jawab. Terima kasih Ibu untuk perhatiannya dan sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.